Saya lanjutkan kembali setelah kita tahu biaya sewa truk per tripnya itu, sehingga untuk dalam satu tahunnya itu dikalikan dengan banyaknya trip dalam satu tahun itu, yaitu untuk 20 feet adalah 90 juta, sedangkan 40 feet adalah 76.800.000. Kemudian biaya lainnya ada biaya bongkar muat di pabriknya. Untuk biaya bongkar muat yang 20 feet adalah sebesar 200.000 dan untuk yang 40 feet adalah 300.000. Ini untuk sekali bongkar muat, sehingga untuk dalam satu tahun itu dikalikan dengan banyaknya bongkar muat, makanya sehingga totalnya untuk 20 feet adalah 12 juta, sedangkan untuk 40 feet adalah 14.400.000 rupiah. Nah, setelah mengetahui seluruh komponen biayanya, maka diperoleh tuh biaya keseluruhan untuk alternatif yang pertama, yaitu yang pertama itu menggunakan rute pertama, menggunakan truk kontainer 20 feet, yaitu totalnya adalah 555.266.072,15 rupiah. Untuk rute pertama menggunakan truk kontainer 40 feet adalah 533.970.550,52 rupiah. Untuk rute yang kedua menggunakan truk kontainer 20 feet sebesar 538.202.345,22 rupiah. Dan yang terakhir adalah rute kedua menggunakan truk kontainer 40 feet sebesar 520.643.920,98 rupiah. Nah, untuk total biaya keseluruhan ini diperoleh dari biaya BOK, yaitu dari biaya tetap dan biaya variabel menggunakan truk pribadi yang tadi yang dari pabrik gula Ngadirejo menuju ke pelabuhan Tanjung Perak, kemudian ditambahkan dengan biaya di pelabuhan, kemudian ditambahkan dengan biaya pungli, ditambahkan dengan biaya sewa, yaitu dari pelabuhan Soekarno-Hatta menuju ke PT Makassar Tene, kemudian ditambahkan dengan biaya bongkar muatnya, sehingga diperoleh total biaya keseluruhannya. Setelah mengetahui untuk total biaya keseluruhan dari biaya transportasi yang pertama, selanjutnya itu ada biaya transportasi yang kedua, yaitu untuk transportasi truknya itu sewa semua. Nah, untuk sewanya juga sama, yaitu per jarak, sehingga tuh dipisahkan juga. Yang pertama itu yang menggunakan rute pertama atau yang menggunakan non-tol, itu untuk 20 feet itu sewanya adalah sebesar 3.450.000 dan untuk yang 40 feet adalah 4 juta. Dan untuk yang dari dari pabrik gula menuju ke Tanjung Perak pada rute kedua yang non-tol untuk 20 feetnya adalah 3.900.000 dan untuk 40 feet adalah 4.600.000. Ini kan baru sekali jalan. Nah, sehingga untuk dalam satu tahunnya itu totalnya untuk yang rute pertama dengan menggunakan truk 20 feet adalah 207 juta rupiah. Untuk yang 40 feet ada 192 juta rupiah. Untuk yang rute 2, 20 feet adalah 234 juta rupiah. Dan untuk yang 40 feet adalah 220 juta 800 ribu rupiah. Nah, untuk yang sewa truk dari Soekarno-Hatta ke Makassar Tene sama seperti sebelumnya. Kemudian untuk biaya bongkar muatnya juga sama, dapat dilihat. Kemudian untuk biaya tolnya juga sama. Ini digunakan untuk rute alternatif yang pertama yang menggunakan jalur tol. Kemudian juga biaya pelabuhannya juga sama, biaya punglinya juga sama, biaya kemudian total biayanya itu yang baru berbeda. Untuk total biayanya itu untuk rute yang pertama dengan menggunakan truk kontainer 20 feet adalah sebesar 564.387.000. Untuk yang rute pertama menggunakan 40 feet adalah 540.537.792 rupiah. Untuk rute yang kedua menggunakan truk kontainer 20 feet adalah totalnya adalah 572.967.000. Kemudian untuk yang 40 feet rute kedua adalah 554.601.792 rupiah. Nah, untuk total biaya ini adalah diperoleh dari biaya sewa truk dari pabrik gula menuju ke pelabuhan Tanjung Perak, ditambahkan dengan biaya pelabuhan, ditambahkan dengan biaya pungli, ditambahkan dengan biaya sewa truk dari
Pelabuhan Soekarno-Hatta menuju ke PT Makassar Tene ditambahkan dengan biaya bongkar muat, dan untuk khusus yang rute pertama ditambahkan dengan biaya tolnya sehingga dapat diperoleh total biayanya. Setelah mengetahui dari biaya transportasinya itu, selanjutnya itu kita menghitung time value-nya, karena untuk menghitung biaya gabungannya itu diperlukan time value-nya atau nilai waktu. Nah, terbagi menjadi dua, yaitu alternatif pertama yang menggunakan tol dan alternatif kedua yang menggunakan non tol. Nah, untuk komponen waktunya itu ada bongkar muat di pabrik, kemudian ada perjalanan dari pabrik ke Tanjung Perak, kemudian ada kegiatan di Tanjung Perak, perjalanan dari Tanjung Perak ke Soekarno-Hatta, kegiatan di Soekarno-Hatta, kemudian di perjalanan dari Soekarno-Hatta ke Makassar Tene. Nah, untuk waktunya itu berbeda, yaitu untuk 20 feet dan 40 feet. Nah, untuk satuannya itu dalam satuan menit, makanya ini banyak. Nah, mengapa untuk kegiatan di pelabuhannya itu lama? Karena berdasarkan dwelling time-nya. Karena untuk kegiatan di Tanjung Perak sendiri, untuk dwelling time-nya adalah 3,1 hari, sedangkan untuk kegiatan di Soekarno-Hatta adalah 2,6 hari. Makanya ini waktunya itu lama. Nah, untuk alternatif kedua juga sama, untuk komponen waktunya, hanya membedakan itu pada total waktunya. Untuk alternatif pertama dengan menggunakan 20 feet adalah 10.896 menit. Untuk yang 40 feet adalah 10.926 menit. Untuk alternatif kedua pada 20 feet adalah 10.968 menit. Dan untuk yang 40 feet adalah 10.998 menit. Nah, untuk mengetahui total biaya atau nilai waktunya itu, sebelumnya itu kita harus menghitung, yaitu untuk muatannya itu. Nah, yang pertama itu dari harga per karungnya. Nah, harga per karungnya ini diperoleh dari harga per kilo dikalikan dengan kapasitas karungnya itu sendiri. Jadi itu satu karung itu dapat memuat 62 kilo. Nah, untuk 1 kilonya seharga untuk raw sugar ini atau gula pasir setengah jadinya adalah 7.000. Makanya 7.000 dikalikan dengan 62, hasilnya adalah 434.000. Nah, untuk mencapai kapasitas maksimumnya kan untuk 20 feet ada 21,8 ton dan untuk 40 feet ada 26,7 ton. Makanya dari 62 kilo untuk yang 20 feet itu sehingga banyak karungnya itu ada 351 karung dan untuk yang 40 feet adalah 430 karung sehingga itu dapat mencapai maksimum atau kapasitasnya. Nah, untuk harganya ini diperoleh dari harga per karung dikalikan dengan banyaknya karung. Untuk yang 20 feet yaitu 152.334.000 dan yang 40 feet adalah 186.620.000. Nah, selanjutnya itu ada waktu kadaluarsa. Waktu kadaluarsa dari raw sugar ini yaitu 2 tahun. Sehingga untuk nilai waktunya untuk 20 feet adalah ini dalam satuan menit ya. Jadi untuk nilainya itu dari harga ini, dari harga muatan dibagi dengan waktu 2 tahun dijadikan menit, yaitu berarti kan 2 dikalikan 365 dikali 60 dikalikan dengan 24, karena 2 tahun dikalikan dengan 365 karena 1 tahun itu ada 365 hari dikalikan dengan 24 itu 1 hari itu ada 24 jam dan 60 itu 1 menit ada 1 jam itu ada 60 menit, makanya hasilnya adalah 144,91 ini per menitnya. Sedangkan untuk yang 40 feet sama caranya sehingga hasilnya itu 177,53. Kemudian itu untuk asuransi itu diperoleh dari 0,2% dari biaya dari total muatan itu atau harga muatan itu, yaitu sehingga untuk 20 feet adalah Rp304.668. Kemudian untuk yang 40 feet adalah Rp373.240 sama, yaitu 0,2% dari ini. Selanjutnya itu yang terbagi dua, yaitu alternatif pertama dan alternatif yang kedua. Nah, untuk angka 27,96 ini diperoleh dari biaya asuransi dibagi dengan total waktu perjalanan per tripnya. Nah, ini diperoleh dari kalau yang 20 feet berarti kan asuransi 20 feet dibagikan dengan ini kan alternatif pertama 20 feet berarti asuransi 20 feet pada
alternatif pertama adalah berarti dibagi dengan 10.896 menit, maka hasilnya itu 20